Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi saudara, menyapa lagi dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan kasih dan karunia Tuhan akan terus memberkati hidup kita semuanya, amin. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Dia, sebab hanya pribadinya lah yang layak untuk menerima pujian, yang layak untuk menerima penyembahan yang terbaik hanya kepada Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat kami, penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami. Oleh sebab itu kami membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab kami sadar tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kemurahan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya. Siapa takaranamu, kipata karabasiki. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu. Nyatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar, buat rahmat Tuhan yang besar buat hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, thank you, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari nyatakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Yesus, Kau kutinggikan, Kau kuagungkan. Haleluya. Kau kusembah, Kau kuagungkan, Kau kumuliakan, menyembah-Mu Yesus. Glory bagimu, hormat sembah bagimu Tuhan Yesus. Allah yang kudus, Allah yang perkasa, kumuliakan Engkau, kuagungkan.
percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami, kesanalah kami berlindung. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan puji-pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nyatakan glory. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kami yang tertinggi hanya kepada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kaulah Tuhan yang berkuasa buat hidup kami, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami satu-satunya. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Glory bagimu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan puji-pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi sembah, menyembah Tuhan, menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan. Glory ya nasyur, bawa syukurku, bawa penyembahanku hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kaulah satu-satunya kekuatan kami, pengharapan kami, andalan dalam kehidupan kami. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami percayai. Irapasiki mata karena glory, glory, glory bagimu, menyembah, menyembahmu Tuhan Yesus. Glory, terima kasih, terima kasih. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami, menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, penolong yang setia, yang ajaib. Haleluya, terima kasih. Syaka papa 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 takara, siapa takarana mata karana mata karana, siapa takaranamu Yesus Tuhan. Penolong yang setia buat hidup kami. Sama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Oh, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang setia, Engkau Tuhan Allah perisai dalam kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, glory bagimu, memenuhi keperluanku. Oh, tak pernah dia mengecewakan. Glory bagimu Yesusku, tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kau Tuhan penolong dan perisai. Katakan sekali lagi pujian ini. Penolong selalu setia,
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, tetap percaya, Tuhan setia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Roma pasal 14 ayat yang ke-4 berkata demikian. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus untuk berdiri. Saya ulangi sekali lagi. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus untuk berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, saudara dan saya tidak boleh menghakimi. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa saudara dan saya tidak boleh menghakimi apapun bentuk kesalahan atau kejatuhan orang tersebut. Please jangan menghakimi, apalagi maaf kata, kita belum melihat sebuah masalah dengan utuh, masalah yang sesungguhnya. Tetapi kita sangat cepat sekali untuk berkomentar, untuk berkata-kata dan menjas, menghakimi saudaraku. Oh, ini banyak terjadi buat kehidupan kita saudaraku. Firman Tuhan berkata, siapakah saudara dan saya untuk menghakimi hamba orang lain atau manusia atau kerabat kita atau sesama kita. Siapakah yang dapat, siapakah saudara untuk menghakimi mereka saudaraku. Nah oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, entah dia berdiri entah dia jatuh. Itu urusannya Tuhan saudaraku. Amin. Itu urusannya Tuhan, enggak ada haknya sedikit pun kita untuk menjas, untuk menghakimi sesama kita. Enggak ada saudaraku. Apalagi maaf kata saudara, kalau yang jatuh itu adalah seorang pemimpin. Mungkin pemimpin dalam perusahaan kah, atau di dalam gereja kah. Aduh, itu kalau seorang pemimpin jatuh saudaraku. Apalagi kalau kita mempunyai sebuah dendam, mempunyai kekecewaan dengan pemimpin tersebut, kita akan bersuka cita saudaraku. Oh iya, ini banyak terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Dan kita harus bertobat dengan urusan ini saudara. Oh iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini banyak terjadi. Kalau pemimpin kita jatuh atau mungkin mengalami kecelakaan lah, kena musibah lah, itu kita sangat senang sekali. Dan kita seringkali memakai bahasa-bahasa rohani saudaraku. Tuh lihat, itu salah di hadapan Tuhan. Tuhan sedang murka kepada dia. Seringkali kita akan menghakimi sesuai dengan kapasitas yang telah ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghakimi saudaraku. Tuh kapok lu gitu ya. Lu bersalah kepada gua. Atau mungkin kita berkata bahwa dia sedang
sedang dimurkai oleh Tuhan. Makanya dia menghadapi masalah, jatuh dan lain sebagainya. Kalau mungkin pemimpin rohani atau pemimpin komsel kah, pemimpin rohani kah, atau mungkin gembala kah. Oh iya, seringkali kalau dia jatuh, saudaraku, kita malah bersukacita, malah kita menuding-nuding bahwa sesuatu yang ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan kasar ngomongnya, kita membawa omongan kemana-mana. Sebuah kebanggaan waktu kita menceritakan itu, saudaraku. Bertobat, saudaraku. Amin. Kita harus bertobat, kita harus menutup mulut kita. Kita kan gak tahu sebuah hal yang sesungguhnya, masalah yang sesungguhnya terjadi terhadap mereka yang mungkin mengalami masalah atau jatuh. Apapun bentuknya jatuh yang dia alami, saudaraku. Dan kita tidak punya hak sedikit pun di sana untuk menghakimi. Sebab urusan hakim menghakimi adalah urusan Tuhan yang mau dan percaya, katakan amin. Saya ulang sekali lagi, urusan hakim menghakimi itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk mencelah, untuk menghakimi daripada sesama kita. Firman Tuhan berkata, entah dia jatuh, entah dia berdiri, itu urusan tuannya. Amin. Tetapi dikatakan bahwa karena Tuhan berkuasa untuk menjaga dia terus untuk berdiri. Kita mau apa, saudaraku? Kita mau apa? Kalau kita mengalami kejatuhan, kalau orang lain mengalami kejatuhan, dia mungkin jatuh dalam urusan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin kita mau apa, saudaraku? Kita tidak punya hak sedikit pun. Kalau Tuhan mau angkat dia kembali lagi, coba. Memang Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya apa? Pemurnian terjadi. Kita kan gak tahu, saudaraku. Kenapa dia mengalami masalah, kenapa dia bisa jatuh, saudaraku. Ini supaya untuk memulihkan, untuk memurnikan, supaya ada penggenapan terjadi, ada maksud Tuhan dan rencana besar yang Tuhan ingin kerjakan kepada orang tersebut, saudaraku, atau hamba Tuhan tersebut. Ketika dia jatuh, saudara melihat Petrus, saudaraku, oh itu sebuah pengkhianatan kepada Yesus. Dia tidak mengakui akan ketuhanan Yesus, bahwa dosa Petrus itu sesuatu dosa yang saya katakan sangat besar, saudaraku. Dia pengkhianatan kepada sang guru, kepada Tuhan. Coba Anda bisa bayangkan saja, saudaraku, bahwa dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Melihat Yesus mengadakan banyak tanda mujizat. Mungkin tidur bersama-sama bersama Yesus. Pergi pelayanan bersama-sama bersama Yesus pada waktu itu, saudaraku. Melihat banyak tanda mujizat. Tetapi ketika diperhadapkan, dihimpit dengan sebuah pengakuan, dia tidak mengakui, saudaraku. Dia takut kepada manusia, saudaraku. Toh pada akhirnya apa? Dia bertobat, saudaraku. Dia jatuh di sesuatu titik yang terendah. Pengkhianatan kepada sang guru, pengkhianatan kepada Yesus, saudaraku. Tetapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan menopang kembali lagi. Sehingga Tuhan pakai secara luar biasa. Nah itu, saudaraku. Banyak hal yang terjadi. Kenapa orang itu bisa jatuh. Dan kita tidak bisa menghakimi, saudaraku. Mungkin ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan kepada orang tersebut. Untuk apa? Pembersihan, untuk pemurnian, supaya benar-benar begini. Untuk sebuah tujuan yang mulia. Amin. Sebuah tujuan kerajaan Allah dapat tercapai melalui orang tersebut, saudaraku. Nah oleh sebab itu, mari siapapun kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi sesama kita. Entah dia jatuh, entah dia berdiri, saudaraku. Tetaplah fokus bahwa Tuhanlah yang menjadi hakim daripada semuanya itu, saudaraku. Urusan hakim menghakimi adalah itu urusan Tuhan. Daud pernah jatuh, saudaraku. Tetapi Tuhan pulihkan lagi. Siapapun, saudaraku, dalam tokoh-tokoh Alkitab, gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, saudaraku. Hanya Yesus yang sempurna sebagai fokus dan penyembahan kita. Teladanilah dia, sebab dia berkata bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah mempunyai bobot dan kualitas yang sama. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya, ingat firman Tuhan hari ini. Please tutup mulut kita untuk urusan hakim menghakimi. Entah dia jatuh, entah dia berdiri, enggak ada urusan dengan saudara. Itu urusannya Tuhan. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan daripada jemaat-Mu hari-hari ini. Tuhan tolong mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan berikan jodoh yang terbaik dalam pergumulan mereka. Ada terobosan-terobosan baru dalam keuangan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini untuk penyediaan tempat ibadah. Kami terus berdoa, tidak ada cara yang lain untuk yaitu kami dapat yaitu melihat mujizat Tuhan bekerja. Kami hanya bisa bersandar total hanya kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Tolong buat pekerjaan-Mu tempat ini, Kau sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami percaya waktu-Mu yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami hari ini dan sepanjang hari ini kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, puji, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.